我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, gimana nih kabar kalian para pecinta Battle Through the Heavens? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan terima kasih juga untuk kalian yang udah kasih apresiasi lebih buat Mimin. Buat kalian yang mau lempar kopi buat Mimin, kalian bisa langsung melalui link di deskripsi. Kuilah tanpa berlama-lama lagi, kita lanjutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan pavilion bintang jatuh yang saat ini telah mencapai titik kedamaian. Xiaoyan juga telah mengirimkan utusan ke Sekte Bunga dan Burning Flame Valley untuk mengadakan persekutuan. Setelah utusan kembali, Xiaoyan pun mendapat berita bahwa Sekte Bunga dan Burning Flame Valley telah memberi jawaban yang jelas. Mereka sedang menunggu kepala pavilion junior untuk memutuskan kapan mengumumkan berita ini. Kegembiraan pun seketika melonjak di mata Xiaoyan ketika ia mendengar kabar ini. Namun Xiaoyan dan Yao Lao tidak terburu-buru karena tujuan mereka saat ini adalah menuju ke Pil Region. Yao Lao pun berkata bahwa mereka harus bergegas menuju ke Pil Tower. Jika mereka ingin meyakinkan Pil Tower untuk bergabung dengan aliansi, kemungkinan harus secara pribadi mengunjungi mereka. Xiaoyan pun mengangguk dan mengerti bahwa Pil Tower tidak seperti Sekte Bunga dan Burning Flame Valley. Mereka harus pergi secara pribadi jika mereka ingin membentuk aliansi ini. Xiaoyan bertukar pandangan dengan Yao Lao dan keduanya memiliki pemikiran yang sama. Permasalahan ini benar-benar harus diselesaikan sesegera mungkin. Akhirnya dengan keputusan yang dibuat, Xiaoyan dan Yao Lao pun tidak menunda lagi. Keduanya membuat beberapa persiapan sebelum akhirnya bergegas ke Pil Region. Karena pavilion bintang jatuh baru saja stabil, hanya mereka berdua yang tersisa dalam perjalanan ini. Cailin, dokter peri kecil dan yang lainnya tetap di belakang untuk menjaga pavilion bintang jatuh. Singkat cerita, dengan kekuatan Banseng milik Yao Lao dan Doseng milik Xiaoyan, mereka pun telah sampai di Pil Tower. Xiaoyan dan Yao Lao duduk di aula besar di tingkat atas Pil Tower. Seorang tetua menara Pil dengan cepat mundur dan memberitahu 3 kepala besar tentang kedatangan mereka. Keheningan di aula besar pun berlanjut sesaat sebelum dipecahkan oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Pintu yang tertutup rapat pun didorong terbuka dan tawa keras segera menyusul. Suan Kongzi yang berjubah putih pun tertawa dan dengan cepat masuk diikuti dengan Tian Leizi dan Suan Yu. Suan Kongzi pun tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ini sungguh tamu yang langka. Tidak disangka bahwa ia bisa melihat Yao Lao lagi. Yao Lao pun meletakkan cangkirnya dan ia melihat ketiganya yang menyapa mereka dengan senyuman. Yao Lao pun berkata bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu dan apa kabar mereka semua. Suan Kongzi dan 2 orang lainnya di belakang pun dengan cepat berjalan melewati aula besar. Mereka tiba di depan Yao Lao dan melihat wajah familiarnya. Sesaat kemudian Suan Kongzi menghela nafas dengan lembut sebelum akhirnya menepuk bahu Yao Lao. Ia kembali berkata bahwa tidak terduga ia masih bisa melihat Yao Lao. Senyum di wajah Yao Lao pun menjadi lebih padat setelah melihat cara mereka bertindak. Yao Lao pun menepuk bahu Suan Kongzi sebelum matanya mendarat di Suan Yi. Yao Lao pun tertawa dan berkata sudah bertahun-tahun sejak mereka bertemu, tetapi Suan Yu masih secantik biasanya. Wajah Suan Yi pun sedikit memerah setelah mendengar pujian ini dan kedua matanya dipenuhi dengan kelembapan. Sikapnya yang seperti gadis kecil menyebabkan Xiaoyan merasa tidak bisa berkata-kata. Tampaknya kepala raksasa Pil Tower ini benar-benar memiliki perasaan terhadap gurunya. Mereka berempat pun tertawa dan mengobrol sejenak setelah mereka bertemu. Xiaoyan pun tidak dapat menyela dan yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri tanpa daya di samping dan menemani mereka. Tak lama Suan Kongzi pun segera berkata bahwa Yao Lao telah benar-benar menerima murid yang baik. Xiaoyan masih muda tetapi ia sudah mencapai kelas Doseng. Selain itu ia juga benar-benar menghargai hubungan. Xiaoyan pun tanpa sadar tertawa pahit sebelum akhirnya berkata bahwa tetua Suan Kongzi benar-benar terlalu berlebihan. Suan Kongzi pun tersenyum saat ia menjawab bahwa saat ini ia tidak pantas disebut tetua. Gelar tetua adalah untuk mereka yang lebih kuat. Terlepas dari apakah itu dalam hal melatih doki atau keterampilan alkemis, kemungkinan ia tidak dapat membandingkannya dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun hanya bisa menggelengkan kelapanya dan terdiam. Sementara itu Suan Kongzi pun mengalihkan pandangannya ke arah Yao Lao. Ia segera berkata bahwa Yao Lao tidak akan berkunjung tanpa alasan. Tampaknya kunjungan Yao Lao ke Pil Tower pada saat ini melibatkan beberapa permasalahan besar.
Senyum di wajah Yaolau pun memudar setelah mendengar bahwa mereka akan membahas hal-hal penting ini. Kelompok Suan Kongzi pun mengerutkan keningnya setelah mendengar hal ini. Mereka bergumam bahwa masalah ini sedikit merepotkan. Bukankah Yaolau telah mengetahui betapa keras kepala orang-orang tua itu? Yaolau pun menjawab dengan serius bahwa ia sadar hal ini akan merepotkan, tetapi ia harus mencobanya. Aula jiwa terlalu kuat dan tak satu pun dari pihak mereka akan mampu melawan sendirian. Sementara itu Suan Yi pun mengerutkan kening dan berkata bahwa masalah ini akan jauh lebih mudah jika leluhur masih ada. Hanya satu kata dari dirinya yang sudah tua akan menentukan jawaban akhirnya. Yaolau pun segera bertanya dengan suara terkejut apakah orang itu telah menghilang kembali. Suan Kongzi dan dua orang lainnya pun dengan pahit tersenyum dan mengangguk bersamaan. Suan Kongzi berkata bahwa ia telah lama menghilang. Sudah bertahun-tahun mereka tidak pernah mendengar sepatah kata pun dari dirinya. Jika token giok spiritual masih belum baik-baik saja, maka mereka akan berpikir bahwa ia telah mengalami kecelakaan. Sementara itu Xiaoyan pun di sampingnya bertanya apa yang dimaksud dengan leluhur ini. Xiaoyan tidak bisa menahan rasa penasaran setelah mendengar percakapan mereka. Selain itu Yaolau juga tidak pernah menyebutkan bahwa ada leluhur di dalam Pil Tower. Yaolau pun segera berkata bahwa leluhur ini dapat dianggap sebagai salah satu pendiri Pil Tower. Ia juga seorang ahli yang paling berpengalaman di Pil Tower dan kata-katanya akan mempengaruhi keputusan apapun. Jika ia setuju dengan aliansi ini tidak akan ada masalah, tetapi jika ia tidak setuju tidak akan ada harapan untuk aliansi ini. Suan Kongzi pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ikut menjelaskan. Ia berkata bahwa leluhur ini suka berkeliaran dan bersenang-senang di dunia luar. Ia menghilang sepanjang waktu, bahkan mereka bertiga hanya bertemu dengannya sekali selama bertahun-tahun ini. Hal yang paling disukai leluhur adalah menemukan wanita hamil. Tentu saja targetnya bukan wanita hamil ini, tetapi bayi yang ada dalam kandungan mereka. Lebih tepatnya ia ingin menemukan insiden di mana bayinya kehilangan nyawanya sebelum meninggalkan rahim ibunya karena kecelakaan. Setelah menemukan bayi yang meninggal lebih awal, ia kemudian akan masuk ke tubuh ibu hamil. Dengan cara khusus, ia akan berubah menjadi bayi biasa. Ia akan lahir, tumbuh, dan menjalani hidupnya seperti orang lain sampai akhirnya tubuh itu mati. Xiaoyan pun benar-benar tercengang saat ia menatap wajah Suan Kongzi yang tersenyum pahit. Xiaoyan pun tertawa kering dan berkata bahwa leluhur ini benar-benar manusia yang sangat unik. Suan Kongzi pun perlahan menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa leluhurnya bukanlah manusia. Ia pun segera menatap Xiaoyan dan dengan lembut berkata bahwa bentuk aslinya adalah pil obat. Xiaoyan pun tercengang sebelum akhirnya menghirup udara dalam-dalam dan bertanya apakah ini pil obat tingkat D yang legendaris. Suan Kongzi tidak terkejut melihat keterkejutan dari Xiaoyan. Ia pun segera tertawa dan berkata bahwa pil obat tingkat D sangat langka bahkan di zaman kuno. Bagaimana orang bisa memperbaikinya untuk saat ini? Tetua yang memurnikan leluhur adalah salah satu pendiri Pil Tower, tetapi tetua itu telah meninggal. 1 tahun sebelum ia akan mati, ia menghabiskan semua usahanya untuk memperbaiki pil obat. Nenek moyang ini telah kelelahan ketika pil terbentuk dan akhirnya mati dengan tenang. Namun pada saat itu rohnya memasuki pil obat tingkat 9 dengan cara yang aneh menyebabkan pil obat tingkat 9 ini mengalami transformasi. Selanjutnya pil obat ini berubah menjadi bentuk manusia yang tidak meninggalkan Pil Tower. Dari sudut pandang tertentu leluhur ini dapat digambarkan sebagai avatar unik dari sesepuh itu. Tetapi kontrol terhadap avatar ini agak rumit. Dengan aliran waktu leluhur telah menyelamatkan Pil Tower dari kehancuran berkali-kali. Pada akhirnya tidak ada yang bisa menandingi statusnya di Pil Tower. Tetapi meskipun begitu ia tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Ia akan hilang setelah Pil Tower stabil dan tidak ada yang bisa menemukannya. Xiaoyan pun menyeka keringat di dahinya dan berpikir bahwa asal-usul leluhur dari Pil Tower ini benar-benar misterius. Setelah memikirkan hal ini, hati Xiaoyan pun tanpa sadar merasa terguncang oleh kekuatan yang pernah dimiliki Pil Tower. Ia pun bergumam tetua itu mampu memperbaiki Pil Suan tingkat 9 dan menyebabkannya bermutasi. Sepertinya kekuatannya paling tidak berada di tingkat bintang 5 atau 6 doseng. Suan Kongzi pun melambaikan tangannya sebelum akhirnya memerintahkan untuk melupakan hal ini. Tidak perlu membahas masalah yang berkaitan dengan leluhur lagi karena ia telah hilang selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu kapan ia akan muncul. Mungkin ia saat ini dalam wujud bayi yang melakukan apa yang disebut dengan mengalami kehidupan.
Kejutan di hati Xiaoyan pun perlahan ditarik sebelum akhirnya ia bertanya bagaimana dengan permasalahan aliansi. Xuan Kongzi pun segera menjawab karena leluhur tidak ada, semua masalah utama Menara Pil diputuskan oleh Dewan Tetua Utama Menara Pil kecil dengan pemungutan suara. Ada total 10 kursi di Dewan Tetua Agung. Mereka bertiga sebagai kepala besar Pil Tower juga ada di dalamnya. Meskipun ini permasalahannya, mereka hanya memiliki 3 suara. Selain itu, 7 orang tua yang tersisa jauh lebih berpengalaman daripada mereka. Kata-kata trio Xuan Kongzi tidak akan banyak berdampak pada mereka. Namun meskipun bukan tidak ada harapan mengenai hal ini, 2 dari 7 sesepuh memiliki permusuhan yang sangat besar dengan Hall of Soul. Jika bisa meyakinkan mereka, maka akan ada total 5 suara. Dengan begitu, maka jumlah suara yang mereka miliki akan seimbang. Mata Yaolau pun menjadi cerah setelah mendengar hal ini sebelum akhirnya bertanya bisakah Xuan Kongzi meyakinkan tentang hal ini. Xuan Kongzi pun berkata bahwa ia tidak dapat memastikan, tetapi setidaknya ia bisa mencobanya. Selain itu, mengapa Yaolau dan Xiaoyan tidak mengikutinya ke Menara Pil kecil? Begitu Xuan Kongzi melaporkan permasalahan ini, orang-orang tua itu pasti akan sedikit terkejut. Yaolau pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan berkata bahwa sudah bertahun-tahun sejak ia memasuki tempat itu. Yaolau pun memandang ke arah Xiaoyan dan tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa mereka yang telah berkumpul semuanya adalah guru alkemis yang pernah memiliki reputasi yang sangat terkenal di dataran tengah. Xiaoyan benar-benar beruntung bisa masuk dan ini akan menjadi pembuka mata. Xuan Kongzi pun tertawa dan berkata dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, Xiaoyan mungkin akan membuka mata orang-orang tua itu. Xuan Kongzi pun segera berdiri sebelum akhirnya berjalan ke ujung aula besar sebelum menekan tangannya ke dinding halus seperti batu giok. Riak menyebar dari telapak tangannya dan semua orang melihat dinding mulai bergoyang dengan cepat. Dalam sekejap mata, dinding pun telah berubah menjadi terowongan spasial yang berputar perlahan. Setelah itu, Xuan Kongzi pun memimpin berjalan ke terowongan diikuti dengan kelompok Xiaoyan. Terowongan pun perlahan menyebar setelah orang terakhir masuk sebelum akhirnya berubah kembali menjadi dinding yang keras. Setelah menempuh jarak yang pendek melalui terowongan spasial, kelompok mereka pun akhirnya tiba. Ekspresi Xiaoyan pun seketika benar-benar tercengang setelah merasakan aroma bahan obat yang sangat padat. Mata Xiaoyan pun menyapu sekeliling dan ia terkejut menemukan bahwa seluruh gunung ini dipenuhi dengan banyak kebun obat. Xuan Kongzi pun segera menjelaskan bahwa kebun obat ini milik berbagai pemilik. Mereka adalah kehidupan baru dari orang-orang tua tersebut. Setelah perkataannya terdengar, Xuan Kongzi pun mengangkat kakinya dan berjalan menuju ke puncak gunung. Kelompok Xiaoyan pun dengan cepat mengikutinya dari belakang. Rombongan mereka pun melewati beberapa jalan pegunungan sebelum akhirnya mereka berhenti di puncak gunung. Kelompok Xuan Kongzi pun menempatkan Xiaoyan dan Yaolau di sebuah rumah batu yang agak sederhana sebelum bergegas pergi. Setelah agak sedikit lama, Xuan Kongzi pun kembali dengan 2 orang lainnya. Xuan Kongzi pun tertawa getir setelah memasuki rumah. Ia memandang Xiaoyan dan berkata bahwa ia memiliki 2 berita, yang satu baik dan yang satu buruk. Kabar baiknya adalah mereka dapat mengumpulkan 5 suara untuk mendukungnya. Kabar buruknya adalah dalam 3 hari, Dewan Tetua Utama akan menerima tetua baru. Tetua baru ini juga akan memiliki 1 suara. Sayangnya, orang dengan peluang terbesar untuk masuk ke Dewan Tetua Utama juga adalah orang tua yang sangat bertele-tele. Yaolau pasti kenal dengan orang tua ini. Yaolau pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya bertanya, apakah itu iblis tua Hou? Xuan Kongzi pun mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa itu memang benar. Dengan pandangannya yang bertele-tele atau alasan lainnya, ia pasti akan memilih menentang aliansi jika ia menjadi tetua baru. Yaolau pun hanya bisa tersenyum pahit ketika ia mendengar kata-kata ini. Tian Lezi pun segera bertanya dengan suara yang dalam apa yang harus mereka lakukan. Jika orang tua itu benar-benar memilih menentang aliansi, tidak akan ada harapan untuk aliansi. Sementara itu, Xuan Yi pun segera berkata bahwa ini tidak sepenuhnya tanpa harapan. Bukankah semuanya akan baik-baik saja jika mereka tidak membiarkan iblis tua Hou itu menjadi tetua baru? Xuan Kongzi pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa itu mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Siapa orang yang berada di pegunungan Pil Tower yang bisa bersaing dengan iblis tua Hou? Yaolau mungkin bisa, tetapi ia mundur dari Pil Tower atas kemauannya sendiri pada saat itu. Menurut aturan, ia tidak akan memiliki kualifikasi untuk bersaing.
Xuan Yi pun membelah seikat rambut di dahinya dan tersenyum aneh sebelum akhirnya matanya beralih ke Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa Yao Lao mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing, tetapi Xiaoyan memilikinya. Xiaoyan adalah juara pil gathering dan calon penerus untuk menjadi kepala raksasa pil tower. Status ini memberinya kualifikasi untuk bersaing. Hal itu hanya akan tergantung pada apakah Xiaoyan akan mampu mengalahkan iblis tua Hou atau tidak. Selain itu, orang tua itu adalah seseorang yang hampir mengambil tempat juara pil gathering dari Yao Chen pada saat itu. Xuan Gongzi dan yang lainnya pun sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Xuan Yi. Mereka pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Xuan Gongzi pun berkata meskipun senioritas iblis tua Hou jauh melampaui Xiaoyan, namun Xiaoyan mungkin bisa bersaing dengan orang tua ini dengan kemampuannya saat ini. Menanggapi hal itu, Yao Lao pun mengangguk dan tertawa sebelum akhirnya berkata biarkan Xiaoyan bersaing dengan orang tua itu. Yao Lao ingin memberitahu iblis tua itu bahwa bukan hanya Yao Chen yang dapat mengalahkannya. Bahkan hanya dengan murid yang ia rawat pun masih bisa mengalahkannya. Tian Lezi pun segera tertawa keras dan berkata jika itu benar-benar terjadi, kemungkinan wajah iblis tua Hou akan berubah menjadi hijau. Sementara itu, Xiaoyan hanya terdiam ketika mendengar keempat orang ini memutuskan bahwa Xiaoyan harus bersaing setelah beberapa kalimat. Tetapi ia juga jelas menyadari bahwa masalah ini akan menentukan keberhasilan dari aliansi. Oleh karena itu, Xiaoyan pun tidak keberatan dengan kompetisi tersebut. Dengan keterampilan alkemisnya saat ini, ia tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun bahkan ketika berhadapan dengan iblis tua yang sangat tua itu. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya berapa banyak warna yang dimiliki oleh pil lightning dari pil obat yang dimurnikan oleh iblis tua itu. Xuan Gongzi pun berpikir sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia berkata sudah bertahun-tahun sejak ia melihat iblis tua itu pergi keluar. Terakhir kali ia melihatnya memurnikan pil dengan seluruh kekuatannya seharusnya 2 dekade yang lalu. Pada saat itu ia berhasil menarik pil lightning 8 warna. Ia mungkin akan bisa menarik pil lightning 9 warna saat ini. Xiaoyan pun terdiam setelah mendengar kata-kata Xuan Gongzi. Xiaoyan berpikir bahwa orang ini memang layak menjadi seseorang yang telah bersaing dengan Yao Lao untuk menjadi juara pil gathering. Keterampilan alkemi seperti itu dapat dianggap sebagai yang terbaik di seluruh dataran tengah. Sementara itu, Yao Lao pun mengerutkan kening dan berkata orang tua itu telah berkembang sangat cepat selama bertahun-tahun ini. Oleh karena itu, untuk mengalahkannya, Xiaoyan harus memurnikan pil obat tingkat 9. Xuan Gongzi dan 2 orang lainnya pun mengangguk dan mata mereka segera beralih ke arah Xiaoyan. Ia pun segera bertanya apakah Xiaoyan memiliki kepercayaan diri. Xiaoyan pun dengan lembut menggosok jarinya sebelum akhirnya menjawab bahwa ia bisa mencobanya. Meskipun Xiaoyan tidak pernah memperbaiki pil obat tingkat 9, kekuatannya saat ini telah melonjak dan kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat selama 2 tahun pelatihannya. Xiaoyan sudah melangkah ke keadaan surgawi dari keadaan jiwa. Xiaoyan tidak lebih lemah dari Yao Lao dan yang lainnya dari generasi yang lebih tua. Kelompok Xuan Gongzi pun menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Mereka pun segera berkata untuk segera melakukan hal ini. Mereka akan menemukan cara untuk mengizinkan Xiaoyan bergabung dengan kompetisi. Tidak ada banyak masalah dengan kualifikasi juara pil gatheringnya. Sementara itu mereka berdua harus tinggal di sini selama 3 hari ke depan. Lingkungan tempat ini sangat sunyi dan cocok untuk para alkemis. Yao Lao dan Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya Xuan Gongzi pun tertawa dan berdiri. Ia pun segera pergi diikuti dengan Xuan Yi dan Tian Lezi. Sementara itu, Xiaoyan dan Yao Lao pun sementara tinggal di Pil Tower Mountain selama 3 hari berikutnya. Banyak alkemis generasi tua tiba selama 3 hari ini. Tentu saja mereka secara alami datang karena adanya Yao Lao. Sebagian besar orang-orang tua ini berkenalan dengan Yao Lao. Mereka tentu ingin datang dan berkunjung setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu dalam sekejap karena suasana yang relatif semarak ini. Bagian atas Pil Tower Mountain adalah lapangan terbuka yang jarang dikunjungi, namun saat ini pengunjung di sini cukup ramai. Sementara jumlah orang yang tersebar di lapangan terbuka secara bertahap meningkat, Yao Lao dan Xiaoyan dipimpin oleh Xuan Gongzi dan yang lainnya. Banyak orang dengan cepat berkumpul setelah melihat Yao Lao muncul. Mereka tertawa saat menyapanya dan dari sini orang dapat mengatakan bahwa Yao Lao cukup populer di dalam menara pil kecil ini.
Yao Lao pun tersenyum saat ia menyapa teman-temannya sebelum akhirnya suara yang tidak ramah pun tiba-tiba terdengar. Suara tersebut segera berkata kepada Yao Lao bahwa ini adalah Yao Chen yang ternyata memang masih hidup. Segera setelah itu kerumunan pun terpisah dan membentuk jalan. Tetua kecil dan kurus berjubah abu-abu perlahan berjalan mendekat. Yao Lao pun tersenyum ketika ia melihat lelaki tua berjubah abu-abu tersebut dan mengajukan beberapa pertanyaan retoris. Yao Lao pun segera tertawa dan berkata bahwa ini ternyata adalah iblis tua Hou. Jika iblis tua Hou masih hidup, bagaimana mungkin Yao Lao bisa mati sebelum dirinya? Sementara itu hati Xiaoyan pun bergetar setelah mendengar perkataan Yao Lao. Matanya segera tertuju pada pria tua berjubah abu-abu tersebut dan bergumam apakah ini yang disebut dengan iblis tua Hou. Xiaoyan pun berpikir bahwa ukuran lelaki tua itu agak mirip dengan nama keluarganya Hou yang berarti monyet. Wajahnya yang tua tampak agak kuno dan tampak seperti wajah orang mati yang masih hidup. Tak lama pria tua berjubah abu-abu pun mengerutkan keningnya dan berkata ia mendengar bahwa Yao Chen berencana untuk mengambil bagian dalam seleksi tetua. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, inilah saatnya bagi iblis tua Hou untuk melihat apakah keterampilan alkemis Yao Chen telah meningkat atau tidak. Menanggapi hal itu, Yao Lao pun tanpa sadar tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Ia pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Yao Chen bukanlah orang yang berpartisipasi kali ini. Jika iblis tua Hou benar-benar bersikeras untuk bersaing dengan Yao Chen, maka ia harus mengalahkan muridnya terlebih dahulu. Ia secara kebetulan bergabung dengan kompetisi ini. Orang tua berjubah abu-abu itu pun menoleh ke samping dan melihat Xiaoyan setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Ekspresinya tenggelam setelah ia menyadari usia dari Xiaoyan. Ia pun dengan dingin tertawa sebelum akhirnya bertanya apakah bayi kecil ini memiliki kebanggaan dan kualifikasi untuk berpartisipasi. Ia pun segera melirik ke arah Yao Lao dan berkata bahkan jika Yao Chen ingin menggunakan pintu belakang, Yao Chen tidak boleh melakukannya seperti ini. Ini adalah menara pil kecil bukan dataran tengah. Menanggapi hal itu, Xuan Kongzi pun segera melirik ke arah iblis tua Hou. Ia pun segera berkata bahwa Xiaoyan adalah juara pil gathering. Dengan begitu, apakah Xiaoyan tidak memenuhi persyaratan? Ekspresi iblis tua Hou berubah setelah mendengar gelar ini. Saat itu ia telah kehilangan tempat juara kompetisi pil gathering dari Yao Chen hanya sedikit. Hal ini telah menjadi duri di dalam hatinya dan tanpa diduga murid yang telah diajar Yao Chen juga telah mencapai gelar ini. Iblis tua Hou pun berkomentar dengan pahit, sepertinya kualitas pil gathering benar-benar telah berkurang. Xuan Yi pun segera menjawab dengan suara yang lemah bahwa iblis tua Hou telah salah. Xiaoyan menyempurnakan pil lightning 5 warna selama pil gathering ini untuk menjadi pemenang. Pesaingnya bahkan lebih ketat daripada kompetisi di zamannya. Para tetua di sekitarnya pun mengungkapkan wajah terkejut setelah mendengar pil lightning 5 warna. Pada saat ini mungkin tidak sulit bagi mereka untuk memurnikan pil tingkat ini. Tetapi ketika mereka berpartisipasi di dalam pil gathering sudah relatif baik ketika mereka menarik pil lightning. Dengan begitu pil lightning 5 warna relatif jauh dari jangkauan mereka pada saat itu. Sementara itu wajah iblis tua Hou menjadi lebih serius setelah mendengar jawaban ini. Sepertinya banyak jarum lembut yang menusuknya hingga ia cukup murka. Ia pun merasa sedikit malu saat ia melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin mendengus. Ia pun segera berkata bahwa pil lightning 5 warna tidak ada apa-apanya di sini. Karena Yao Chen tidak akan berpartisipasi, maka izinkan dirinya untuk mengambil posisi tetua ini. Namun karena anak kecil ini adalah murid Yao Chen, maka orang tua ini akan membantu Yao Chen mengajarinya. Yao Lao pun segera tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa muridnya ini benar-benar tidak tahu batasannya. Karena iblis tua Hou bermaksud untuk mengajarinya, maka Yao Chen akan mengizinkannya. Iblis tua Hou pun bisa mendengar ejekan di dalam kata-kata Yao Lao. Ia pun mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya berbalik dan pergi dengan marah. Sementara itu Yao Lao pun tersenyum saat mempelajari punggung iblis tua Hou yang menjauh. Ia pun dengan lembut berkata bahwa sepertinya mereka perlu menghancurkan mimpi indah iblis tua ini untuk menjadi tetua. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya dengan lembut mengangguk dan berkata bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin. Singkat cerita, tak lama setelah itu sebuah gong kuno dan merdu perlahan bergema melalui tanah terbuka ini. Puncak gunung menjadi terdistorsi setelah gong ini mulai bergetar. 7 sosok tua muncul di puncak batu di tanah terbuka tanpa peringatan sebelumnya. Banyak orang membungkuk dan menyapa 7 tetua ini setelah melihat mereka.
Dewan Tetua Utama dapat dianggap sebagai badan keputusan tertinggi di menara pil kecil ini. Sesepuh ini secara alami memiliki status yang sangat tinggi. Setelah itu mereka semua telah dipilih dari menara pil kecil dan merupakan individu yang sangat dihormati. Oleh karenanya banyak orang di menara pil kecil ini yang benar-benar menghormati mereka. Sementara itu Xiaoyan pun bercampur dengan kerumunan dan matanya menyapu 7 sesepuh ini. Setelah perlahan menyapu pandangannya ke arah mereka, Xiaoyan akhirnya berhenti pada 4 orang. Aura dari keempat individu ini tampak sangat kuat di antara ketujuh sesepuh itu, terutama lelaki tua tanpa ekspresi berpakaian linen yang berdiri di tengah. Xiaoyan pun bergumam 2 banseng tingkat menengah, 1 banseng tingkat tinggi, dan 1 yang telah mencapai tingkat awal bintang kedua kelas doseng. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini kekuatan sebenarnya dari Pil Tower. Tidak heran itu sebanding dengan Hall of Soul. Mata Xiaoyan pun berhenti pada pria tua berpakaian linen dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Yao pun dengan lembut menjelaskan bahwa tetua berpakaian linen itu adalah tetua pertama dari menara pil kecil ini. Dengan pengecualian leluhur, ia adalah orang yang paling senior di menara pil kecil ini. Bahkan Yao harus menyapanya sebagai orang dari generasi muda. Xiaoyan pun terdiam setelah mendengar hal ini. Bahkan Yao harus menyambutnya sebagai seseorang dari generasi muda dan jelas senioritas tetua pertama ini benar-benar menakutkan. Sementara itu pria berpakaian linen tersebut juga sepertinya mendeteksi Xiaoyan yang sedang mengamatinya. Sepasang mata sedalam ruang berbintang Sepasang mata sedalam ruang berbintang dilemparkan ke arah Xiaoyan. Fluktuasi segera melintas di mata itu dan jelas ia telah menemukan kemampuan sejati dari Xiaoyan. Alis Xiaoyan pun sedikit berkedut setelah tetua pertama melirik dan bergumam betapa tekanan spiritual yang sangat kuat. Sementara itu dagu tetua pertama bergerak sedikit dengan cara yang tidak terdeteksi setelah memperhatikan ekspresi Xiaoyan yang tidak berubah. Matanya akhirnya menjauh dan suaranya yang tua tetapi biasa bergema di telinga semua orang yang hadir. Ia pun berkata hari ini adalah kesempatan langka di menara pil kecil. Hari ini adalah seleksi tetua. Ini bukan pertama kalinya semua orang mengalaminya. Ia tidak akan berbicara panjang lebar tentang aturan yang terlibat. Mereka dapat mengambil bahan obat dari gunung dan siapapun yang memurnikan pil obat tingkat tertinggi secara alami akan menjadi pemenangnya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, bisakah mereka yang telah memperoleh kualifikasi untuk bergabung dengan seleksi segera maju? Beberapa balasan hormat pun datang dari sekitar lapangan terbuka setelah mendengar kata-kata tetua pertama. Banyak tokoh segera melangkah maju dan menemukan daerah mereka sendiri untuk berdiri di lapangan terbuka. Xiaoyan pun tersenyum setelah melihat orang-orang ini melangkah maju dan berkata bahwa ia juga akan maju. Xuan Yi pun tersenyum dan berkata agar Xiaoyan melakukan yang terbaik dan jangan mempermalukan nama gurunya. Xiaoyan pun mengangguk. Setelah itu ia pun keluar dari kerumunan dan menemukan ruang kosong di tengah banyak tatapan terkejut dari sekelilingnya. Tetua pertama pun menyapu matanya saat ia mulai menjelaskan dengan suara samar. Ia berkata bahwa junior ini adalah Xiaoyan. Ia adalah murid Yao Chen yang merupakan juara dari pil gathering terbaru. Menurut aturan, ia memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan seleksi tetua. Beberapa keterkejutan pun segera melintas di mata semua orang yang hadir. Xiaoyan secara alami tidak peduli dengan pikiran orang-orang ini. Ia pun menutup matanya dan mulai memulihkan diri. Setelah banyak sosok tua muncul di tanah terbuka yang luas, orang-orang yang tersisa perlahan mundur ke tepi alun-alun. Akhirnya tetua pertama pun sekali lagi perlahan membuka mulutnya dan berkata jika semua orang sudah siap maka silahkan untuk mulai. Suasana di lapangan terbuka pun segera menjadi tegang setelah mendengar kata-kata tetua pertama. Ekspresi semua orang secara bertahap benar-benar menjadi serius. Banyak kuali obat dengan aura luar biasa dikeluarkan dari cincin penyimpanan semua orang. Banyak teriakan segera terdengar setelah kuali mendarat di tanah. Segera setelah itu banyak api berbeda yang semuanya cukup kuat muncul di kuali obat. Dalam sekejap suhu di seluruh alun-alun pun dengan cepat naik. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi muram saat ia melihat banyak kuali obat di sekitarnya, tetapi ia tidak mengeluarkan kuali obat. Sebaliknya ia mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Api ungu coklat yang berisi beberapa warna putih pekat segera bangkit dari tangannya. Baru saja gugusan api ini muncul, tiba-tiba api pun membengkak.
Dalam sekejap mata, api pun mulai membakar di atas kepala Xiaoyan seperti awan api. Selanjutnya api berkumpul dan dengan cepat membentuk kuali obat ungu coklat di depan banyak mata yang terpana. Kuali itu benar-benar terbuat dari api. Trik Xiaoyan ini segera menarik banyak tatapan yang terkejut. Banyak suara rendah dan dalam segera berbicara bahwa ini adalah api surgawi. Anak muda ini benar-benar membanggakan kontrol yang kuat atas nyala apinya. Namun bukankah ia takut kehilangan kendali selama pemurnian setelah menggunakan api surgawi untuk membentuk kuali? Sementara itu iblis tua Hou yang jaraknya cukup dekat juga tertarik dengan keributan itu. Ia pun sedikit mengerutkan keningnya dan tawa dingin segera terdengar. Di sisi lain Xiaoyan dengan lembut menjentikan jarinya saat ia mempelajari kuali api yang telah ia bentuk. Nyala api naik di dalam kuali dan seketika berubah menjadi naga api yang berkeliaran di sekitar kuali obat. Xiaoyan tidak melanjutkan proses penyempurnaan pil setelah membentuk kuali obat ini, namun sebaliknya ia pun perlahan menutup matanya. Banyak orang tercengang ketika mereka melihat Xiaoyan menutup matanya, tetapi tidak ada yang berani meremehkan orang yang sangat muda ini setelah tingkat keterampilan yang baru saja ia tunjukkan. Sementara itu Suan Kongzi pun memandang ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia ingin tahu pil obat macam apa yang akan Xiaoyan rencanakan untuk disempurnakan kali ini. Yao Lao pun segera berkata bahwa Xiaoyan pada dasarnya telah mempelajari semua yang Yao Lao tahu. Yao Lao belum pernah mencoba memperbaiki pil obat tingkat 9 di masa lalu. Oleh karena itu Yao Lao hanya bisa memberinya 2 jenis formula obat. Baru saja Yao Lao berbicara, tiba-tiba Xiaoyan pun membuka kedua matanya. Xiaoyan pun merentangkan jarinya dan manik berwarna zamrud muncul di antara mereka. Kelompok berpengalaman Yao Lao menyadari tujuan Xiaoyan setelah melihat manik zamrud itu muncul. Mereka pun benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah benih bodhisattva. Xiaoyan benar-benar ingin memurnikan pil bodhisattva. Suan Yi pun mengerutkan keningnya dan berkata bahwa tingkat tertinggi dari pil bodhisattva paling banyak dapat menarik pil lightning 9 warna. Dengan begitu akan agak sulit jika Xiaoyan ingin mengalahkan iblis tua Hou. Suan Kongzi dan Tian Leizi pun mengerutkan kening mereka. Mereka telah mengetahui bahwa Xiaoyan adalah seorang elit doseng dari Yao Lao. Meskipun Xiaoyan tidak menyebutkan keadaan spiritualnya, jelas bahwa ia telah mencapai alam surgawi. Oleh karena itu, ia sudah memiliki kualifikasi untuk memperbaiki pil obat tingkat 9. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Xiaoyan memilih untuk memurnikan pil bodhisattva. Yao Lao pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, Xiaoyan tentu punya rencananya sendiri. Berdasarkan kepercayaan Yao Lao kepada Xiaoyan, Yao Lao tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan meremehkan lawannya. Sementara itu, mata Xiaoyan pun melayang ke kelompok Yao Lao setelah ia mengeluarkan benih bodhisattva. Xiaoyan pun samar-samar tersenyum setelah melihat kerutan mereka. Orang-orang mungkin berpikir bahwa pengalaman pemurnian pilnya lebih rendah daripada sesepuh seperti iblis tua Hou. Namun yang mereka tidak ketahui, Xiaoyan telah mengalami 100 reinkarnasi saat bermeditasi di bawah pohon bodhisattva yang memberinya banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah pengalaman dalam pemurnian pil ini.